Di Yunani kuno ada monster laut besar dan berbahaya yang disebut Aspidochelon yang bisa diterjemahkan sebagai penyu. Orang-orang yang menggambarkannya selama berabad-abad mungkin hanya melihat seekor ikan paus, tetapi dalam imajinasi mereka itu adalah binatang yang menakutkan dan binatang mitos yang membunuh pelaut dan menghancurkan kapal mereka. Mitologi Aspidochelon, paus raksasa dan penyu. Mitologi Aspidochelon tampaknya berasal dari kombinasi kata Yunani aspis yang berarti asap atau perisai dan chelon yang berarti turtle. Menurut Siologus, teks Kristen didaktik dari abad ke-2 Masehi yang ditulis atau disusun dalam bahasa Yunani oleh penulis yang tidak dikenal. Aspidochelon adalah makhluk laut digambarkan sebagai paus besar atau kura-kura laut yang besar. Tidak peduli apa itu, bagi orang-orang yang melihatnya, itu tampak seperti monster laut raksasa dengan duri besar di punggungnya. Dalam bestiaris abad pertengahan, selalu digambarkan sebagai yang besar dan seringkali itu keliru untuk pulau atau batu. Menurut legenda yang muncul dalam sebagian besar teks yang menyebutkan Aspidochelon, para pelaut berpikir bahwa binatang mistis itu adalah sebuah pulau, mendarat di sana dan kemudian membuat api untuk memasak makanan mereka. Seiring waktu, paus menyelam ke kedalaman untuk mendinginkan dirinya sendiri, menyeret kapal ke bawah bersamanya dan menenggelamkan para pelaut. Menurut beberapa teks tertua, ketika Aspidochelon lapar, hewan itu membuka mulutnya dan mengeluarkan bau manis untuk menarik ikan. Bagian dari deskripsi ini menunjukkan bahwa binatang buas itu tidak mungkin seekor kura-kura, tetapi lebih mungkin seekor paus. Kekuatan abad pertengahan mitologi Aspidochelon. Menurut teks abad pertengahan, simbol Aspidochelon adalah alegori setan. Orang yang membuat mitos ini lebih kuat adalah Isidore dari Seville yang hidup pada abad ke-7 Masehi. Dalam bukunya Etymologiae, ia menggambarkan paus sebagai binatang buas besar dengan tubuh seukuran gunung. Dalam penjelasannya, mereka mendapatkan namanya dari memancarkan air ketika mereka naik gelombang tinggi. Balein Yunani berarti memancarkan. Mereka juga dikatakan disebut monster, sete, karena kekejaman mereka. Bartholomeus Anglicus dalam karyanya De Proprietatibus Rerum mengambil pendekatan lain dan alih-alih hanya menggambarkan tindakan binatang buas mitos yang juga dia lakukan. Dia mencoba memahami binatang seperti apa itu. Dia menyebutnya Belua dan menggambarkannya sebagai makhluk paling menakutkan dan paling berbahaya dalam sejarah dunia. Dia membandingkan binatang buas itu dengan buaya mengerikan dengan rahang besar dan tubuh yang sangat besar yang ukurannya tidak ada bandingannya dengan yang lain. Karena ini dan penulis lain, visi monster laut sebagai metafora untuk iblis tetap kuat selama berabad-abad. Sumber kekuatan di seluruh dunia. Mitos serupa juga dijelaskan di daerah-daerah selain wilayah Mediterania. Monster laut mistis disebutkan di mana-mana di dunia Latin, tetapi juga di budaya lain. Misalnya dalam cerita rakyat Irlandia, seekor ikan raksasa muncul dalam cerita tentang Santo Brandon. Dalam legenda itu, monster tersebut disebut Jascanicus, melanggar perahu Brandon karena dia juga mengira itu adalah sebuah pulau. Dalam mitologi Greenland, monster yang sama disebut Aimab-Yuma Sorsa. Digambarkan dengan cara yang sama, binatang itu dikatakan membawa pelaut ke perairan beku, menyebabkan kematian mereka. Di legenda Timur Tengah, Aspidochelon muncul sebagai Zaratan. Disebutkan dalam pelayaran pertama Simbad the Sailor di Tales of the Thousand of Nights. Monster itu muncul juga di The Wonders of Creation oleh Al-Qaswini di Persia dan di Book of Animals oleh naturalis Spanyol bernama Miguel Palacios. Chile memiliki salah satu mitos paling menarik tentang monster laut Aspidochelon. Kisah ini mungkin berasal dari periode pra-Kolombia. Monster laut raksasa di sana bernama Cuero atau Haid. Kesamaan dengan cerita-cerita dari Eropa dan Timur Tengah jelas membuktikan bahwa Chile menggambarkan monster yang sama.
Dalam legenda-legenda ini, binatang buas adalah benda yang besar dan datar yang terlihat seperti hewan yang terulur dan memikat para pelaut sampai mati. Nama lain untuk monster tua. Varian lain dari sejarah Spidocelon berasal dari puisi bahasa Inggris kuno berjudul The Whale. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dalam kasus ini, monster itu bernama Festicocallan. Penulis teks tidak dikenal. Ini adalah salah satu dari 3 puisi yang termasuk dalam fisiologi Inggris kuno yang juga dikenal sebagai bestiary. Selain dari Festicocallan, ada 2 makhluk alegoris lain yang dijelaskan dalam koleksi ini, The Phoenix dan The Panther. Buku itu kemungkinan besar dimaksudkan untuk dimasukkan ke dalam Injil. Para peneliti percaya bahwa itu ditulis oleh seseorang yang mencoba untuk mengekspresikan banyak ide Kristen yang berbeda, seperti iblis, Tuhan, dan kematian dan kebangkitan Kristus. Psikologis membuat citra monster paus sebagai sinonim dari iblis yang lebih kuat. Buku itu diterjemahkan ke dalam banyak bahasa di seluruh dunia.